orang yang sangat dekat dengan Presiden SBY. 1000% lebih bohong. Ya, Anda kembali bersama kami di Prime Time Talk dan kami masih membahas terkait dengan pasang surut hubungan antara Presiden SBY dan juga media. Kali ini saya bersama dengan Mas Heri Budianto, pengamat komunikasi politik. Terima kasih Mas Heri sudah hadir di Berita Satu. Mas Heri tadi sudah menyimak mungkin perbincangan dengan Pak Ahmad Yani, kemudian juga ada Mas Wisnu begitu. Kalau Anda sendiri mungkin statement awal dari Anda melihat statement-statement yang disampaikan oleh SBY ke media beberapa bulan terakhir mungkin yang cukup masif. Ada sesuatu yang berbeda ya, saya kira apa yang ditampilkan oleh Presiden SBY belakangan. Lebih terlihat tegang, kemudian di depan publik terkesan yang kemudian ditangkap oleh publik seperti marah. Ya, ini yang kemudian diterjemahkan oleh teman-teman media, jadi seperti itu. Nah, menurut saya dalam beberapa hal mestinya Presiden lebih bisa menjaga itu. Artinya Anda melihat tidak wajar kemudian Presiden memberikan ada sesuatu yang beda dari seperti apa yang selama ini ditampilkan oleh seorang Presiden SBY. Kita tahu beliau sering senyum, lalu kemudian bercanda. Artinya menurut Anda media tidak hanya melihat atau mendengar dari kalimat-kalimat yang disampaikan Presiden, tapi juga dari mimik, kemudian juga nada bicara begitu dan gestur. Persis, dalam komunikasi itu kan ada verbal communication dan non-verbal communication. Jadi bahasa tubuh, gestur dan lain sebagainya itu kan terlihat oleh publik dan itu dengan mudah bisa dibaca. Apalagi non-verbal communication itu dibarengi dengan verbal communication, jadi dengan bahasa yang tegas, dengan bahasa yang tidak lazim, misalnya kata-kata 1000%, 2000%, dan itu kan mempunyai makna atau representasi tersendiri gitu di dalam sebuah pemahaman publik. Kalau Anda yang mengamati sendiri dengan beberapa kali Pak Presiden memberikan statement di media, apa kemudian yang merisaukan Pak Presiden? Ya, begini, jadi saya melihat beliau itu dilingkupi oleh sebuah situasi sosial, situasi politik, psikologis yang berat. Beliau terlihat tegang, terlihat seperti marah dan lain sebagainya itu sejak beban yang diemban oleh beliau sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan apalagi sejak Partai Demokrat ini tersandung kasus Hambalang dan lain sebagainya. Apalagi kemudian dari dalam sendiri tidak solid ya, dari dalam Partai Demokrat kita sering melihat betapa elit-elit Demokrat tidak solid dalam memberikan statement kepada publik, sering berbeda-beda sehingga backup terhadap serangan-serangan atau apa yang terjadi di Partai Demokrat itu kan tidak serta-merta bisa dilakukan oleh teman-teman elit Demokrat. Baik, Mas Heri, kita tahan dulu perbincangan, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa Prime Time Talk masih akan kembali usai jeda pariwara berikut. Ya, Anda kembali bersama kami di Prime Time Talk. Saya masih bersama dengan Mas Heri. Jadi Mas Heri, yang mana yang benar ini sebenarnya? Pernyataan SBY yang memang cenderung memperlihatkan emosi yang berlebihan atau memang media itu memang suka mempelintir statement dari SBY juga? Saya melihat relasi keduanya ini memang tidak mungkin ada api tanpa ada asap begitu ya. Jadi kemunculan lalu kemudian kalau dikatakan misalnya media sering memelintir tidak sepenuhnya juga benar ya. Karena yang sering ditampilkan itu sebenarnya adalah penampilan di panggung depan Presiden gitu ya. Tadi saya katakan misalnya soal permintaan maaf Presiden pada Malaysia dan Singapura soal asap misalnya itu menjadi polemik. Lalu kemudian soal Bunda Putri soal Partai Demokrat misalnya seperti itu. Nah, ini kan sebenarnya Presiden muncul di panggung depan ya, di front stage lalu menyampaikan sesuatu lalu kemudian media memberikan respon. Nah, jadi aspek-aspek seperti itu juga muncul. Jadi tidak sepenuhnya juga dikatakan misalnya media kemudian mencari-cari kesalahan dan lain sebagainya. Saya justru ingin mengatakan begini, sudah baik misalnya Presiden di backup oleh tim yang kuat, ya tidak semua hal itu bisa disampaikan langsung oleh Presiden. Namun tim itu benar-benar melakukan sebuah pengkondisian di mana misalnya menyangkut tentang Partai Demokrat. Itu betul-betul ada beberapa orang yang betul melakukan backup terhadap itu. Lalu kemudian misalnya di seputar
keseharian beliau, kan ada juru bicara dan lain sebagainya. Kita bisa memahami misalnya yang diberikan respon presiden itu kan beragam. Ada yang menyangkut tentang kebijakan negara, lalu kemudian ada yang menyangkut tentang pribadi. Tapi apakah semua memang harus direspon seperti itu? Saya kira tidak. Oke lah, misalnya soal-soal pribadi, misalnya presiden ingin menyampaikan langsung. Tapi penataan, lagi-lagi saya ingin katakan, front stage pada panggung depan mestinya kan tidak menampilkan sisi-sisi yang terlihat seperti gestur yang muncul seolah kemudian presiden tegang, marah, dan lain sebagainya. Nah, cool saja lalu menjawab dengan itu. Misalnya contoh, saya katakan begini, soal Bunda Putri, itu kan ranah pengadilan. Biarkan pengadilan yang mengusut itu misalnya. Tapi tadi dari pernyataan Mas Wisnu mengatakan bahwa media sendiri, pemberitaan media ini sudah cukup masif juga menekan Presiden SBY. Artinya dari statement-statementnya kemudian, maka tidak ada salahnya kemudian Presiden SBY ini menjawab statement itu sebelum memberi opini masyarakat ini menjadi berbeda begitu terhadap Presiden sendiri. Hak jawab itu penting, siapapun. Presiden juga bisa memberikan hak jawab terhadap apapun. Namun tentu ada kemasan. Nah ini yang menurut saya, kemasan itulah yang kemudian ditangkap oleh publik. Kalau kemasannya tadi terlihat cool, kemasannya tadi misalnya seperti proporsional, lalu kemudian kan publik juga menangkapnya itu menjadi sesuatu hal yang biasa saja, tidak menerka-nerka, tidak menduga-duga begitu. Jadi saya kira memang saya ingin mengatakan begini, memang suasana situasi sosiologis, psikologis beliau, apalagi suasana beliau menjadi ketua umum Partai Demokrat, juga sebagai presiden di akhir masa jabatan, bebannya berat sekali. Dan menurut saya tidak ada solusi bagi Presiden SBY untuk betul-betul tim yang berada di lingkar presiden, baik itu beliau sebagai presiden maupun di Partai Demokrat, itu betul-betul harus solid. Saya ingin katakan begini, semua partai politik hampir terkena kasus, semua partai. Tapi coba kita lihat yang kemudian panjang menjadi seperti dalam tanda petik bulan-bulanan di media, misalnya tadi dikatakan Partai Demokrat, karena memang Partai Demokrat tidak begitu solid dalam menanggapi itu. Anda melihatnya begitu. Kalau dibandingkan mungkin kepala negara di beberapa negara lain, mungkin di Amerika misalnya, yang pemberitaan media lebih masif lagi ketimbang di Indonesia. Bagaimana Anda melihat kepala negara tersebut menanggapi berita-berita miring ataupun juga sedikit mengkritisi kebijakan-kebijakan yang mereka miliki atau dia miliki? Iya, tetap aja kan kepala negara manapun saya kira mereka tetap menggunakan hak jawab, tetap menyampaikan hal yang terkait dengan persoalan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi lagi-lagi yang saya katakan, bicara itu kan tentu mereka betul-betul tampil dengan tidak mengundang kontroversi baru gitu kan, itu yang kemudian muncul. Kita katakan begini misalnya, kita ini kan menarik, periode kita Orde Lama, Orde Baru, lalu kemudian sekarang kebebasan pers, oke. Lalu kan kebebasan pers juga pernah masa Presiden Habibie, Megawati, Gus Dur, juga sering kan menjadi pemberitaan media massa. Jadi memang menurut saya, memang pada kondisi seperti sekarang sebaiknya, ya ini tinggal berapa bulan lagi, tinggal sekitar tidak nyampe 10 bulan ya, saya kira Presiden akan mengakhiri masa jabatan. Beliau memang fokus di pemerintahan, lalu kemudian membangun sebuah pencitraan, penting pencitraan, atau bahkan saya justru berpikir begini, beliau kan 2 periode, ya kita kalau 2 periode mestinya kita nanti setelah beliau tidak menjadi presiden, ada sesuatu hal yang kita kenang. Karya dari Pak SBY ya ada sendiri, sebutan gitu. lah, misalnya presiden SBY ini seorang apa. Gitu, tapi kalau misalnya melihat psikologis dari masyarakat kita sendiri yang tadi Mas Wisnu katakan lebih senang sesuatu yang berbau drama begitu, sehingga hal-hal negatif jauh lebih menarik begitu Mas Heri ketimbang hal-hal positif yang sudah dibuat oleh apakah itu Presiden SBY ataupun juga sejumlah pejabat-pejabat lainnya. Drama itu kan tidak akan pernah terjadi kalau aktor-aktor di dalam drama itu tidak memunculkan sesuatu hal yang menarik untuk media. Jadi begitu kan, ibarat sinetron. Sinetron itu muncul karena semua aktornya bermain dengan bisa baik, ya artinya emosi seperti itu. Penonton, nah begitu ya? Justru itu. Nah kan media memang seperti itu menurut saya. Media apapun ya, kita tidak bisa mengkooptasi ada 1-2 media yang seperti itu. Kita tahu memang media dimiliki oleh beberapa orang yang mempunyai kepentingan politik tertentu, itu nggak bisa kita hindari. Mestinya kan kita waspada terhadap itu semua. Gitu ya. Adakah kemudian jalur-jalur yang bisa dilalui Pak SBY dalam menyampaikan pendapat ataupun juga menanggapi sejumlah pernyataan negatif di luar, selain kemudian harus selalu memberikan pernyataan pers yang akhirnya dikatakan dipelintir ataupun juga dinilai negatif? Saya ingin mengatakan begini, sebaiknya proporsional. Jadi memang ada hal-hal yang bisa saja disampaikan oleh Presiden, namun kemasan mungkin ya belakangan, saya kira karena aspek-aspek tadi, saya kira latar belakang beliau yang
yang memang saya kira memang begitu capek ya, sangat pusing menurut saya menghadapi dilema di Partai Akhirnya Demokrat, di ngomongnya pemerintahan. Akhirnya juga seperti itu. Nah, diikuti dan menurut emosi. saya ya teman-teman yang berada di lingkar Presiden SBY ya terus memberikan support yang luar biasa pada beliau. Jangan sampai kemudian ini menjadi blunder juga ke depan. Jadi Presiden harus betul-betul tampil lalu kemudian meninggalkan kesan sebelum mengakhiri masa jabatan sehingga masyarakat menilai bahwa seorang presiden adalah negarawan yang memang betul-betul bisa dibanggakan. Meskipun tinggal gitu ya. 10 bulan tapi buatlah sesuatu yang berkarya. Masih ada waktu ya saya kira. Baik, terima kasih Mas Heri Ya, sudah baik, bergabung terima kasih, bersama Mbak. kami di Prime Time Talk. Tunggal Putri orang yang sangat dekat dengan Presiden SBY, 1000% lebih bohong.